Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana lil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan berbagai metode, berbagai cara dalam berdakwah, mendakwakan Islam. Sebagai sifat beliau yang tabligh, menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan cara mengirimkan surat kepada para raja atau pemimpin suatu daerah. Surat-surat ini dikirim kepada raja-raja untuk mengajak mereka menerima agama Islam, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis Al-Imam Muslim dan Imam Bukhari menjelaskan ketika Heraklius mendengarkan surat Nabi dan bertanya kepada Abu Sufyan tentang atribut dan pesan Nabi, Heraklius mengakui Nabi Muhammad SAW memang Nabi Allah. Heraklius berkata, jika apa yang kau Abu Sufyan katakan itu benar, maka dia adalah seorang Nabi, dan dia akan segera menempati tempat di bawah di sini. Saya tahu dia akan muncul, tetapi saya tidak berpikir dia akan berasal dari antara Anda. Jika saya tahu saya bisa menghubunginya, pasti saya akan melakukan yang terbaik untuk pergi menemuinya. Dan jika saya bersamanya, yakni bersama Rasulullah Muhammad, saya akan membasuh kakinya. Itu kata-kata yang keluar dari mulut Raja Heraklius. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Meski mengakui Nabi, riwayat lain menjelaskan ketakutan Heraklius terhadap dirinya sendiri dan kerajaannya mencegah dirinya menerima Islam dan pindah ke pihak Nabi. Ketika dia mendengar berita tentang orang Nejus menjadi Muslim, dia mengaku kebenaran Nabi sebagai Rasulullah, mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Demi Allah, jika bukan demi mempertahankan kerajaan saya akan melakukan apa yang telah dia lakukan, yakni orang-orang Nejus tersebut, Raja Nejus dan rakyat. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammadin. Raja Heraklius, penguasa atau Raja Romawi Timur, Bizantium. Heraklius dikenal sebagai raja yang dikdaya. Di bawah pemerintahannya, Romawi Timur memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas. Heraklius berhasil mengalahkan Persia yang mencoba menyerang wilayahnya, bahkan menyerang balik hingga ke jantung wilayah Persia. Heraklius juga berhasil merebut Palestina dan menegakkan kekuasaannya berlandaskan agama Kristen di sana. Adalah Dihyah Al-Kalbi yang ditugaskan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan surat kepada Raja Heraklius. Dia menyampaikan surat itu kepada Gubernur Basrah untuk kemudian disampaikan kepada Raja Heraklius. Setelah membaca surat dari Nabi, Heraklius mengumpulkan para pembesar kerajaan. Semula Heraklius disebutkan mempercayai kebenaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW dan kemungkinan besar ingin memeluk agama Islam, karena dia mempercayai Nabi Muhammad SAW sebagai utusan yang telah dijanjikan. Namun karena para pembesar dan rakyatnya, seperti para menteri, gubernur dan lain sebagainya, tidak menghendaki rajanya menjadi seorang Muslim, maka Heraklius tetap mempertahankan agama lamanya, yaitu agama Nasrani atau Kristen. Dalam satu kesempatan, Heraklius juga pernah berbicara dengan Abu Sufyan bin Harb tentang Nabi Muhammad SAW. Dalam obrolan itu, Heraklius menyampaikan beberapa pertanyaan terkait Nabi Muhammad SAW, mulai dari nasab beliau hingga akhlak beliau. Abu Sufyan mengonfirmasi semua pertanyaan yang diajukan Heraklius tersebut. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Heraklius mengaku kalau Rasulullah akan keluar, namun ia tidak menyangka kalau Rasulullah muncul dari bangsa Arab Mekah. Seandainya aku tahu bahwa aku akan sampai kepada masanya, pasti aku sangat ingin bertemu dengannya. Seandainya aku ada di hadapannya, pasti aku basuh kakinya, kata Heraklius. Selanjutnya adalah Raja Nejus, penguasa Abyssinia. Nabi Muhammad SAW memerintahkan Amr bin Umayyah Ad-Damiri untuk menyampaikan surat kepada Raja Nejus. Sang raja menyambut utusan Nabi tersebut dengan sangat baik. Dia juga mengetahui kalau akan datang seorang Nabi setelah Nabi Isa alaihissalam. Lantas apakah Raja Nejus memeluk Islam setelah itu? Ada riwayat yang menyebutkan kalau Raja Nejus akhirnya memeluk Islam setelah peristiwa itu.